Tidak ada regulasi sama sekali. Regulasi yang membuat radio itu, ayo radio yuk, iya, nggak ada. Kita tetap sampai hari ini harus mengikuti aturan-aturan main yang ada. Oke, bentar. Ya. Kalau dulu kan stasiun radio itu ada kewajiban membayar anu Ya, setiap bulannya atau setiap tahunnya. ya. Nah, sekarang ini kan radio udah berpindah platform nih. Apakah masih juga harus membayar anunya itu? Masih membayar kan? Masih membayar. Iya, masih membayar. Dan itu tidak pernah terjadi di masa contohlah kita ketika masa COVID nih, radio itu banyak yang kolaps, yang kesulitan secara keuangan. Dan tidak ada bantuan juga yang mengkhususkan misalnya bansos untuk stasiun radio yang kesulitan nih dari badan yang menaungi radio ini gitu. Seluruh radio nih ya, stasiun radio yang terestrial kita sebutnya kan gitu ya Kang ya, yang ada di AM ataupun di FM itu tidak pernah ada kan. Dan kita tetap dituntut di zaman digital banyak nih media-media platform digital yang baru masuk itu tidak ada regulasi yang mengatur. Bahkan dari luar sekarang ini lagi rame ada inilah, ada itulah, dan mereka bebas. Sementara ini jadi curhat nih kan? Ya nggak apa-apa. Silakan aja. Tapi saya belum siap disomasi ya. Jangan dulu dong. Tapi ini saya yakin teman-teman radio, karena kemarin kita di 1 minggu yang lalu kita punya sebuah kegiatan radio bootcamp ini yang mengajak seluruh praktisi radio, pemilik radio juga untuk ya, yuk kita sama-sama bangun yuk. Nah salah satunya itu Kang, kita punya ada yang mewadahi, ada banyak nih, ada beberapa yang mewadahi stasiun-stasiun radio di Indonesia, termasuk yang memperhatikan bagaimana kita bersiaran, materi siaran kita pun diperhatikan. Salah sedikit ngomong kita tegur ya. Terus juga ketika menayangkan lagu nih yang tidak sesuai itu pun juga kena. Masih juga seperti itu. Padahal kan sekarang ini dunia digital itu sudah sangat bebas. Ya. Sebebas-bebasnya. Tadi saya juga menggarisbawahi masih harus membayar. Tidak ada regulasi yang jelas. Lantas sekarang ini ketika sebuah radio berpindah platform dan ini masih harus kewajiban apa sebetulnya harus dibayarkan? Kewajiban apa ya? Bayar frekuensi radio. Bayar frekuensi. Ada itu istilahnya tuh ada, bukan istilah tapi itu memang yang harus kita bayar ISR, izin siaran radio, IPP. Itu juga ada kaitannya dengan ya perizinan radio agar tetap mengudara gitu kan. Nah tadi saya tertarik nih langsung nih ketika digital itu masuk yang tidak ada aturannya, mereka bebas dong mau memutarkan apa, mau menampilkan apa, dan kecuali hak cipta lagu aja ya, hak cipta lagu masih itu tetap berlaku ya. Tapi konten-konten itu loh istilahnya sekarang kan konten. Waduh. Ya, kalau saya lihat juga konten-konten dari podcast-podcast yang seperti ini ya. Banyak konten-konten yang bahasanya yang kancing coplok lah dan seperti apa kan kayak gitu. Nah, sekarang ini radio masuk ke ranah yang bebas. Masih harus diatur juga. Seperti itu. Nah, ini siapa yang mengaturnya? Yang mengatur untuk radio segala bunyi yang muncul itu Komisi Penyiaran. Ya, KPI. Ya. Nah, KPI itu kan kalau tidak salah sebatas di frekuensi. Ya. Kalau masuk ke ranah digital masih juga harus KPI. Kalau digital mereka enggak kan. Justru mereka digital enggak. Ada KPI pusat, ada KPID. Itu berarti untuk setiap provinsi daerah. Nah, itulah mereka yang selalu memperhatikan bunyi-bunyian kita. Konon selalu memperhatikan gitu katanya kan. Memperhatikan. Oke lah. Nggak apa-apa memperhatikan ya. Jadi artinya pastinya paling tidak ada keteraturan di penyiaran radio ini. Tetapi kalau saya lihat ini masuk ke dunia digital ini ya ranahnya bukan mereka juga. Nah
ketika misalkan masih memakai frekuensi, oke lah seperti itu. Kalau sudah tidak memakai frekuensi full di dunia digital, apakah itu masih ada perhatian dari KPI misalkan seperti itu? Sepengetahuan saya sih nggak ke situ ranahnya KPI dan KPID, ke TV ya. TV ya Kang ya, radio dan media cetak enggak ya kayaknya. Enggak tidak juga berada di bawah naungan itu. Nah, jadi betapa kita teman-teman radio ini sekarang aduh kok seperti di masa kemerdekaan tapi kita tetap terpenjara gitu loh. itu aduh. Jadi seperti itu ya masih ya. Untung saya sudah lama mendengarkan radio. Tapi kan mau kembali lagi kan? Mau kembali lagi sih. Oke. Nah, artinya ini menimbulkan keresahan dong di teman-teman broadcaster. Apa upaya untuk masalah seperti ini? Apakah sudah ada kesepakatan antara broadcaster untuk mengupayakan masalah ini? Ya, nah ini ada satu lagi yang menarik ya Kang, bahwa selain tadi ada KPI, KPID, kita juga di masing-masing wilayah itu juga ada yang kita kenal yang mewadahi radio-radio siaran swasta. Nah itu juga ada kita. Ya kita berharap peran serta dari teman-teman yang ada di bawah Persatuan Radio Siaran Swasta ini. Ya, mereka lah yang mewakili kita. Jadi harapan dari teman-teman itu salah satunya adalah yuk bantu untuk menyampaikan. Yang konon katanya sudah disampaikan karena kita kan harus ngikuti aturannya kan ke DPRD dulu nih. DPRD komisi yang membawahi urusan-urusan permasalahan seperti ini, radio khususnya. Kemarin itu waktu Radio Bootcamp kita ada yang mengundang salah satu dari narasumbernya dari DPR RI. Saya nggak usah sebutin namanya ya kan. Nah di saat itulah kita meminta kepada beliau ini untuk menyampaikan lagi nih di DPR keluhan-keluhan teman-teman radio seluruh Indonesia lah sebenarnya itu sih. Nah dari Bu Yanti sendiri nih keinginan seperti apa nih tentang bagaimana bersiaran di dunia yang baru sekarang ini, dan apakah tetap ada keteraturan itu atau dihapuskan saja? Kalau memungkinkan sih semua diatur juga kan. Jadi yang platform-platform digital yang baru ya dibikin aturannya juga supaya adil ya. Karena aturan itu juga kan membuat kita jadi lebih tertib ya. Jadi tidak ada salahnya aturan itu dibikin, tapi ada nilai-nilai yang perlu untuk dibahas kan fungsinya mereka itu menetapkan regulasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Sudah ada usaha ke arah sana tuh si regulator ini? Beberapa waktu lalu sudah, tapi kemudian tidak ada respon. Tidak ada respon lagi. Tidak ada respon lagi. Dan kita minta keringanan sih sebenarnya kalau teman-teman itu lebih kepada pembiayaan. Jadi misalnya kayak si iuran-iuran ini, diturunkan harganya, nilainya ya Kang, diturunkankah itu? Terlebih lagi zaman sekarang ini pendapatan iklan begitu luar biasa ya. Iya, Kang, tahu ini. Pendapatan iklan yang luar biasa lah perjuangannya. Oke, kalau begitu apakah misalkan ke depannya nih melihat gelagat seperti ini, apakah dunia radio akan tetap menyala atau seperti apa nih? Atau misalkan mati sama sekali? Ya, ada di antara dua nih saya nih kan kegalauannya. Gimana? Antara sedih dan semangat. Sedih itu karena yaitu balik lagi radio memiliki sejarah yang harusnya dipertahankan, dan selama ini sepertinya nggak pernah ada sih dari pihak pemerintah itu yang mengajak teman-teman radio ini, radio-radio swasta nih kan, bukan radio yang berada di bawah naungan pemerintah. Itu sudah jelas aman ya. Mohon maaf nih, ya sudah jelas aman teman-teman kita yang ada di sana. Tapi buat yang radio siaran swasta ini, ya kita ingin ada inilah ya, harapan besar ditengoklah untuk misalnya membuat sesuatu atau masuk dalam Kementerian Kreatif itu, Kemenparekraf itu kan. Nah radio-radio ini atau apa ya?
Ya Kominfo sih harusnya itu ada dananya gitu loh yang dialirkan kan. Itu sedihnya itu ya. Ayolah bantu kita nih untuk tetap ada radio ini sebagai salah satu sejarah Indonesia. Tapi semangat saya yang tadi saya anggap ini adalah semangat. Saya tetap bersemangat karena kita juga berupaya untuk melakukan, kalau Kang Arief mah kita belajar konvergensi media, kita sudah melakukan itu. Nah itu yang kita upayakan sih Kang. Oke. Nah sekarang ini tadi curhatnya udah ya. Boleh curhat lagi kan? boleh masih boleh. Nah sekarang ini kalau ngelihat apa ke depannya nih, di dunia yang baru sekarang, dunia digitalisasi, apakah profesi seorang broadcaster ini masih menjanjikan seperti dulu? Kalau dulu ya kerasa banget lah ya. Kalau seorang broadcaster itu jadi selebritis yang tidak tampak, tidak terlihat lah ya, kayak gitu. Gimana nih menurut Bu Yanti? Masih menjanjikan, harus dibarengi dengan skill. Kalau buat saya harus dibarengi skill, tidak hanya kita mengandalkan menjadi seorang penyiar aja gitu. Karena sekarang ini juga banyak perusahaan yang mencari multi talent ya kan. Yang multi talent itu jadi kemampuan kita nggak cuma siaran, kita harus mampu bikin skrip, kita harus mampu jadi produser bagi diri kita sendiri, kita harus mampu juga jadi reporter, harus mampu juga beres-beres. Jadi memang multitasking, multi talent itu dibutuhkan untuk nilai jual kita gitu loh kan. Jadi artinya masih ada harapan lah ya ke depannya. Bagaimana misalkan kemunculan kembali bentukan radio dalam platform yang baru, dan itu harapan untuk menjadi seseorang ataupun broadcaster yang penyiar kondang dulu itu masih ada ya. Masih itu sekarang masih ada di radio-radio anak muda. Jadi seorang presenter itu tetap digandrungi loh. Jadi saya sih nggak sepakat kalau bilang anak muda itu nggak tahu anak muda yang mana dulu itu. Radio di Bandung salah satu, bahkan ada beberapa lah, mereka tetap mengajak anak-anak muda untuk pemilihan presenter baru gitu kan. Presenternya ini audiovisual atau radio tuh? Sekarang sih sudah audiovisual. Kan? Nah, itu. Jadi untuk radio mah masih belum dimunculkan lagi mungkin ya. Jadi perlu perjuangan tambahan tuh. Perjuangan untuk teman-teman broadcaster yang sedang berjuang mengusahakan mengupayakan bagaimana nasib mereka ini. Nah, sedikit lagi tentang tadi regulasi ini. Jangan sedikit dong, yang banyak. Naik dari dalam jurangnya, agak naik agak capek nih. Apa sih yang sebetulnya benar-benar diinginkan untuk para teman-teman di broadcasting ini atau broadcaster ini yang diharapkan muncul dari pemerintah itu? Ya kita lebih diperhatikan sih. Jadi ada misalnya forum khusus yang tidak cuman berupa basa-basi atau bukan berupa sebagai seremonial. Misalnya kita peringatan Hari Radio ini selalu ada nih. Tapi cobalah kawan-kawan yang memang punya jabatan lebih tinggi dari kami-kami ini, dia berusaha untuk menampung keluhan, kemudian juga mencari solusi, memperjuangkan juga teman-teman yang tetap ada sebagai orang-orang radio ini kan. Itu sih. Jadi artinya eksistensi sebuah profesi ini yang harus diperjuangkan lah ya. Kan. Jadi artinya kedepannya tetap bagaimana profesi penyiar ataupun broadcaster ini menjadi eksis tetap ya. Nah, sedikit lagi terus ya. Mengenai kalau ini sedikit lah. Jadi tentang motivasi ini. Siapa tahu yang menonton Tolombong Podcast ini juga banyak anak mudanya. Nah, bagaimana nih dunia presenter ini, bagaimana dunia broadcasting ini, apakah perlu ditekuni secara khusus atau seperti apa yang tetap menjanjikan sebagai profesi yang menarik? Gimana nih? Ya untuk yang muda-muda sih profesi sebagai seorang presenter, penyiar
announcer apapun itu istilahnya ya, penyiar radio itu tetap selalu menarik karena ini bagian hal yang paling gampang ketika kita belajar public speaking menurut saya. Jadi kalau ada kelas-kelas public speaking, penyiar radio itu juga adalah seorang public speaker yang ya perlu dipelajari dan tetap menarik. Keilmuannya juga banyak kan. Jadi yang muda-muda ini mereka bisa belajar untuk ngomong, belajar untuk jadi reporter, cari berita. Banyak hal yang menarik di dunia radio. Anak muda itu harus kita sama-sama yuk belajar gitu. Sebelum statement closing, minum dulu deh, boleh? Boleh. Ada haus nih. Saya jadi bersemangat ini. Jadi semangat setelah kita ngobrol-ngobrol ini ya. Jadi tadi sudah diceritakan bagaimana romantikanya menjadi penyiar yang dari zaman dulu, kaset atau apalah, yang kemudian maju ke era pertengahan dan maju ke era sekarang ini tetap dijalankan oleh seorang Ibu Yanti Rangkuti ini ya, menjadi seorang penyiar yang kondang nih. Entah sudah berapa generasi nih. Aduh, jadi nggak enak. Tapi saya bangga kan bahwa saya sudah mengalami di beberapa radio di media itu. Itu adalah proud of myself gitu, kebanggaan buat diri saya. Jadi nah sekarang closing statementnya apa nih yang bisa dikembangkan atau apa yang bisa diberikan kepada netizen tentang broadcasting ini? Mangga, silakan. Aduh, jadi deg-degan berdasarkan pengalaman ya Kak Arif ya, dan juga teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Ya buat saya sih banyak sih, tapi salah satunya adalah literasi sih. Yang paling sering digaungkan itu adalah literasi ya. Literasi dalam begitu banyak hal. Jadi seorang broadcaster itu juga butuh literasinya harus kuat gitu dari berbagai macam hal. Nggak cuman kita misalnya buka di setiap hari scroll dulu, tapi kita juga cari ya keilmuannya banyak banget nih. Di masa kemerdekaan ini terbuka semuanya. Baca buku tetaplah gitu. Kemudian juga menulis tetaplah menulis. Terus juga wawasannya bertambah. Kalau kita senang misalnya satu jenis musik aja, tambahlah gitu. Sebagai seorang broadcaster kita perlu nggak cuman bicara tentang pop, jazz, R&B, keroncong, campur sari. Saya juga pernah siaran campur sari loh soalnya. Jadi itu adalah hal yang membuat saya merasa ya saya bahagia jadi orang broadcaster itu. Justru itu loh. Cita-cita saya pengen jadi penyiar dangdut atau campur sari. Yang belum semoga nanti mendengarkan ini. Belum kesampaian sampai sekarang. Luar biasa, itu tantangannya luar biasa. Obrolan kita ini memang tidak cukup sampai 1 jam atau 2 jam saja lah ya. Tetapi durasi juga yang harus kita sepakati. Terima kasih Bu Yanti ya, untuk berbagi pengalamannya di kali ini. Dan Anda yang bisa memaknai bagaimana obrolan kami ini. Dan tentunya Anda juga yang bisa menyerap ataupun terinspirasi. Dan mudah-mudahan sekali lagi informasi yang teredukasi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya dan like ya, untuk kita nambah-nambah semangat nih untuk Tolombong Podcast bergerak ke depannya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kali dengan bahasan yang lain lagi. Salam. Baik, diminum. Mangga. Sudah selesai? Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang-kurang.